dia banyak tersebar foto-foto di Twitter. Gigolo. Kalau dia itu katanya gigolo. Seandainya pun benar RB itu gigolo apa segala macamnya, jangan hanya RB aja. Banyak kok mas artis-artis yang seperti itu. Katanya si RB itu pernah jadi piala bergilir. Menurut Mami benar tidak? Ada yang bilang Mami yang nyimpan dia, selingkuhnya sama Mami. Masuk akal nggak sampai akhirnya RB berada di posisi dia melakukan KDRT sampai di kondisi sekarang? Nggak nyangka sih. Kronologinya seperti itu kejadiannya, itu benar Mami? Aduh, jadi gimana ya? Aku memulainya ya. Jadi anak-anak ini yang pada pengen, ngomong lo di bahaya lo. Hah? Mami Isa tahu semuanya pokoknya. Lu tinggal tanya aja. Ya, tanya aja apa aja terserah tanya. Jadi banyak yang pengen tahu Mami itu apakah benar Mami yang nyimpen RB. Itu tuh. Oh, itu beritanya beredar ya. Iya, itu beredar begitu. Kemarin aku udah lihat sih di Uyakuya, kamu udah bikin statement. Tapi itu berarti benar atau enggak itu? Ya. Mending di sini dijelasin lagi ya kan, supaya maksudnya gini, ini udah beredar di halayak ramai gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya itu gitu loh. Jadi tapi sebelumnya kita memulai podcast ini, Mami turut prihatin dulu dengan kejadian KDRT ini ya, diduga KDRT, dan semoga istrinya cepat sembuh gitu. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya, Mami benar nggak sih nyimpan RB gitu ya? Ya itu tidak benar sama sekali gitu. Tapi memang kenal gitu. Jadi pada waktu dulu itu kenapa bisa beredar gosipnya, karena sebenarnya ini jauh sebelum waktu mereka sebelum menikah itu memang udah ada speak up gara-gara peramal gitu loh. Awalnya kan peramal nih. Peramal? Ya ada peramal yang ngasih tahu gitu loh, nanti bakalan ada dia ini simpanan tante-tante, simpanan war-war. Nah, akhirnya digiring lah sama tiktokers yang namanya S dan K kan. Digiring bahwa dia simpanannya Mami online gitu. Nah, Mami online itu kan terkenalnya kan Mami gitu. Oh, Mami saya itu dikenal sebagai Mami online. Okay. Jadi nggak ada tuh selain Mami online, cuman Mami doang tuh. Nah, kebetulan memang si S ini memang Mami kenal dekat dulu. Pada si S yang di TikTok ini Mami kenal? Mami kenal. Si K yang di TikTok nggak juga? Kenal. Oh, nggak kenal. Nggak kenal. Kenalnya si S aja. Memang cukup dekat dulu zaman Mami dekat sama RB. Gitu. Oh, berarti si S itu kenal si RB juga berarti? Nggak kenal. Nggak kenal. Si S itu yang di TikTok tidak kenal RB? Menurut Mami itu tidak kenal ya? Nggak kenal. Bukan menurut Mami. Memang faktanya dia tidak mengenal. Oh, oke, baik. Kenapa dia bisa tahu tentang si RB ini dekat sama Mami? Ya karena dari asistennya Mami. Oke. Gitu, namanya ada Andika gitu loh. Jadi dia tuh hanya kabar-kabar burung aja. Dulu jauh sebelum terkenalnya RB ini, dia tuh pernah sama Mami online. Nah, pernahnya ini karena dari mulut ke mulut sampai akhirnya karena mungkin konotasinya mereka pikir Mami gendernya berbeda dengan yang lain. Jadi mereka pikir tuh anak ini simpenan Mami gitu loh. Padahal mah bukan. Makanya harus diluruskan gitu loh. Maksudnya begini, ini kan terlalu banyak orang menghujat RB-nya gitu lah. Memang maksudnya kelakuan dia untuk memukul istrinya itu tidak dibenarkan. Itu salah. Tapi jangan juga memojokkan dia dengan hal-hal yang tidak dia perbuat. Tapi pertanyaannya adalah, Mami Isa itu siapa sebenarnya? Gitu. Ini orang pengen tahu dulu deh. Mami Isa itu siapa? Sebenarnya kenalan dulu kali sama anak online-nya. Sebenarnya udah banyak juga sih yang kenal Mami. Jadi Mami itu dulunya memang manajemen artis. Oh, manajemen artis. Ya, juga. sampai sekarang manajemen artis juga masih tetap jalan. Gitu loh. Dulu Mami keluar ke publik itu karena pegang Lu Cinta Luna. Gitu. Oh, awalnya Awalnya Mami udah pegang artis-artis, beberapa artis juga gitu. Cuman Mami open public itu pas pegang Lu Cinta Luna gitu. Jadi mulai dari situ Mami dikenalnya, mulai pegang pernah pegang juga, tapi yang freelance ada Barbie Kumalasari, ada NM, jadi banyak artis-artis yang dipegang. NM juga pernah? Pernah. Oh, jadi Mami orang lama. Ya, orang lama. Mami mulai terjun ke dunia agensi, dulu namanya agensi ya. Agensi, benar. Mami tuh resmi menjadi manajemen artis itu tahun 2007. Awalnya
dulu kan 2001 belum ada manajemen, jadi agensi sebutannya gitu. Jadi Mami ini kan sebenarnya karena orang lama ini pasti banyak tahu dong ya. Banyak, kalau orang entertain, artis-artis tahu Mami gitu. Dan Mami juga memang selalu bikin ajang pencarian bakat zaman-zamannya cover boy, cover girls, top guest gitu. Oke. Nah, kalau kita nyambung dari ceritanya tadi, berarti dulu si RB itu kenal sama Mami lewat jalur manajemen kerjaan atau gimana? Ya, jadi Mami ceritakan di sini, Mami kenal RB itu di salah satu kafe, namanya Muk Cafe di Kalibata City. Nah, kebetulan memang pada waktu itu Mami tinggal di sana. Gitu. Nah, RB-nya lagi makan di situ sama pacarnya. Dulu gitu. sekali Dulu, nih. iya. Nah, Mami lagi makan sendiri, tapi memang mata Mami ini kan kalau lihat cowok cakep kan langsung, ganteng gitu. Oh, bukan cuma Mami, Ya. saya juga. Nah, gitu. Jadi Mami lirik-lirik. Tapi Mami nggak mau. Memang kita saling lirik, tapi Mami nggak mau minta nomornya. Gengsinya ya, gengsi si Tubang ini kan ada juga. Tapi dalam hati kan, paling tinggal di sini gitu. Oke. Nah, besok-besoknya ketemu lagi di jalan tetap di kawasan Kalibata City itu. Kebetulan Mami bawa asisten Mami kenal sama dia, sama-sama orang Medan. Oke. Nah, habis itu ngobrol, nongkrong, tapi belum minta nomor juga, belum. Nah, balik ke apartemen, ternyata dia WhatsApp asistennya Mami ini, minta nomornya Mami gitu. Nah, disitulah terjadi komunikasi. Gitu. Hubungannya akhirnya hubungan kerjaan atau pertemanan? Akhirnya pertama-tama Mami bingung nih mau ngomong apa nih gitu. Kok di WhatsApp ya berbunga-bunga gitu awalnya ini ya, jangan di. Mami baperan nih lama-lama baru di WhatsApp ya kan, sama tahu bisa kerja. Mas Mami jangan, ini netizen suka memotong-motong yang separuh-separuh ini kan panjang ya. Jadi awalnya itu kan Mami memang menawarkan, ya udah tawarin aja dulu manajemen gitu. Iya. Oh, belum jadi artis waktu itu? Belum. Kamu mau nggak masuk manajemen apa Mi? Katanya gitu. Mami pegang si A si B, ya cukup terkenal yang Mami sebutin kan. Jadi dia ya udah tertarik, tapi ternyata dia udah masuk manajemen. Memang tidak kontak sama manajemen yang satu, tapi karena dia sebutin nama manajemen itu, kenal sama Mami, teman. Nah, di situ kita ada kode etik kan, jadi Mami nggak mau gitu. Oh, artinya dia udah ada di manajemen. Udah ada di manajemen yang lain. Nah, akhirnya kita hanya sering nongkrong apa segala macamnya gitu. Jadi dia kan punya tante di Tebet. Ya, tinggalnya di situ. Jadi tinggalnya itu bukan di Kalibata City. Yeah. Nah, tinggalnya di Tebet. Jadi kalau seandainya nanti dia lagi bete-bete atau bete berantem sama tantenya atau saudaranya, ya dia larinya ke tempat Mami. Gitu. Oh, berarti jadi temen nongkrong, temen ngumpul. Iya, terus kalau dia syuting ya Mami datang, nyamperin gitu. Nah, kan dengan ramenya masalah yang di luar kan banyak banget orang yang kepo tentang berita-berita yang ada di RB tuh. Termasuk dia banyak tersebar foto-foto di Twitter. Gigolo. Kalau dia itu katanya gigolo. Iya. Itu kalau Mami sepengenalan Mami benar atau tidak benar? Oke, sepengetahuan Mami begini. Pada zaman itu kan yang tertera di situ ada hubungin PIN BBM ya. Iya. Nah, kita sekarang ini kan ada namanya seperti akun-akun perjodohan kayak Tinder. Kadang kan orang foto Mami juga ada gitu di Tinder, tapi kan itu bukan Mami. Iya, gitu saya juga pernah ada kok. Nah, tapi itu bukan Mas Denny kan? Itu saya, tapi orang yang taruh maksudnya. Iya, maksudnya bukan hubungin PIN BBM, gigolonya ini tiba-tiba bukan. Bukan, gitu. jadi dia ngambil foto saya. Yes. Terus seolah-olah itu saya. Jadi hubungi PIN BBM itu seolah-olah saya jual diri. Nah, itulah. Nah, cuma netizen ini langsung, ternyata faktanya begini-begini. Faktanya belum ada. Iya, apalagi orang lagi kena masalah pasti. Apalagi si K sama si S ini kan ngebacotnya seperti tahu banget gitu loh. Iya, gitu iya, ya. iya. Dan mereka memang tidak, bahkan si S ini tidak pernah ketemu, bahkan ngobrol sedikit pun dengan RB, belum. Oke. Gitu. Oke, jadi dia tidak tahu, jadi jangan dipercaya sedikit pun gitu. Ya soalnya di luaran sana nih beritanya tuh liar banget, Mam. Karena mereka ingin RB ini benar-benar kebanting kan, karena memang istrinya ini kan banyak fansnya. Mas Densu gitu benar, loh. itu benar. Maksudnya begini, kalau dibilang dia selingkuh, punya pacar, selingkuh dari istrinya, kalau menurut Mami enggak sih. Cuman mungkin nakal-nakal aja lah. Nakal-nakal yang seperti Mami jelaskan di Uya itu kan, namanya usia pernikahan mereka itu kan belum 5 tahun. Yeah. Di usia per 1 tahun, 2 tahun itu kan sifat orang beda-beda. Laki-laki itu beda-beda. Ada yang memang gak gatel gitu loh. Mungkin ada yang ganjen gitu. Kalau menurut Mami, mungkin dia masih mencoba-coba kali gitu. Mencoba-coba, tahu-tahu ketahuan gitu. Oke, berarti kronologi yang Mami dengar itu
udah diikutin ya? Ya udah diikutin dari belakang, tiba-tiba sampai ke situ. Ya udah, berarti belum pernah melakukan apa-apa. Ke situ mana yang Mami hotel, lobby hotel. Ke lobby hotel, ribut di situ. Kayaknya sih sepandangan Mami sih ya ribut di situ. Habis itu dia langsung pulang L-nya. Pulang dikejar sama suaminya. Ribut gitu. Lagi di rumah kemungkinan. Lagi di rumah, disitulah gitu. Gitu. Tapi diduga itu baru diduga gitu. Jadi bukan dia selingkuh yang dia disimpan, dia punya simpanan, dia pacaran berlarut-larut gitu. Bukan. Mungkin kalau Mami bilang memang tidak dibenarkan, tapi hanya nakal-nakal sedikit lah gitu. Iya, tapi tetap gak bisa dibenarkan. Ya gak bisa dibenarkan sih. Tidak bisa dibenarkan sih. Iya, karena udah punya istri ya. Iya, jadi ini sebenarnya suatu prahara rumah tangga yang akhirnya jadi apa ya? Jadi berita nasional. Iya, karena fansnya banyak, Mas. Karena fansnya banyak, karena orang-orang yang ini juga ada faktor ini nggak sih, Mam? Dulu tuh banyak banget yang ngejodoh-jodohin juga sih. Iya, jadi netizen Indonesia ini kan sedikit-dikit suka ngejodoh-jodohin, memujinya terlalu berlebihan. Jadi seketika fansnya berbuat salah sedikit langsung dihajar habis-habisan, kecewa kan. Iya, gitu kecewa loh. gitu. Nah itulah kebiasaan netizen kita. Jadi dia puji-puji contohnya Mas Densu. Seakan-akan Mas Densu ini tidak punya kesalahan. Sebagai nabi lah, kayak nabi gitu dianggap. Nah itu yang tidak bisa gitu. Jadi fans artis itu jangan jadikan panutan, hanya sekedar suka oke, tapi panutan jangan kalau aku bilang. Yeah. Karena kalau udah jadi panutan, kita tidak boleh salah di mata fans. Mungkin lebih tepatnya jangan sampai fanatik aja. Jangan fanatik gitu. Iya, panutan oke lah, maksudnya ada beberapa hal yang kita bisa ambil baiknya dari dia. Baiknya. Tapi kalau fanatik kan kita buta. Iya, terlalu fanatik itu akhirnya sedikit kesalahan dibuat oleh artisnya langsung dibanting gitu loh. Bukan dibanting sampai lagi. Mama nih sampai KPI pun ikut campur Mas gitu loh. Iya. Nah itu yang sangat disesalkan. Nah setuju nggak dengan apa yang dibuat oleh keputusan oleh KPI? Ya ada dua hal setuju, lihat dulu dari sisi faktor apanya. Contoh, oke, boleh setuju, tapi ingat jangan hanya pelaku KDRT aja yang dihukum sanksi sosial seperti itu. Pertama ada yang residivis narkoba, ya kan? Belum lagi yang bermasalah tentang pencabulan, belum lagi bermasalah tentang pelakor. Itu juga harus di backlist karena pelakor sekarang juga warawiri di televisi loh, dengan mengakui saya pelakor sekian tahun. Karena itu kan nggak bisa bisa dicontoh sama generasi mendatang. Apa yang menjadi keresahan Mami kalau dengan kondisi seperti itu? Misalnya tetap diizinkan di TV? Iya, nggak ada efek jerah. Contoh, saya pecandu narkoba contohnya ya kan, dan walaupun katanya pecandu narkoba kan tidak merugikan orang lain, merugikan sendiri. Siapa bilang kalau kita pakai candu narkoba kamu jadi panutan, tiba-tiba kamu ketangkap, kamu balik lagi ke dunia entertain, nanti artis-artis yang lain juga begitu. Artis-artis yang lain udahlah paling nanti 86 bisa TV masih menerima kita. Jadi iya paham. Jadi jangan hanya pelaku KDRT aja, jangan tiba-tiba RB-nya lagi meledak, udah RB dikasih sanksi sosial. Baru satu-satunya loh artis yang dikasih sanksi sosial nggak bisa tampil di televisi. Baru ya? Baru dong, baru RB siapa? Tapi Mami setuju dengan adanya peraturan bahwa kalau misalnya ada kekerasan seperti ini udah nggak boleh itu? Setuju, sama seperti di Korea, di Hollywood, Bollywood kan seperti itu, hancur karirnya. Jadi itu efek jerah bagi artis-artis pendatang baru nantinya, gitu. Tapi kalau hanya RB doang, ya Mami nggak setuju. Ya fair lah. Iya dong, fair dong. Nah, kalau kita flashback ke belakang, dulu ada pelawak ya, bukan Mami mau memojokkan, ambil tembak langsung, itu juga masih bisa kan bekerja di dunia entertain. Terus ada lagi artis-artis kita yang sudah residivis narkoba masih tetap eksis di entertain, kan? Belum lagi yang pencabulan disambut dengan gagap gempita, itu juga masih bisa di entertain gitu. Kenapa RB tidak bisa gitu? Iya, benar. Gitu. Harusnya maksudnya jangan setengah-setengah gitu. Harusnya semua yang bisa memberikan contoh yang buruk dari apa-apa yang menjadi nilai moral dan hukum kita itu sama gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Ya ini akan jadi wacana juga sih pasti. Jadi ya memohonlah kepada KPI, maksudnya jangan hanya RB doang gitu. Iya, Mami di sini bukan membela ya, bukan. Aduh, kadang-kadang netizen mau baca. Iya, takutnya kan nanti kesannya tuh Mami tuh dibilang kesannya kayaknya membela si RB, artinya
walaupun RB udah istilahnya diduga KDRT, tetap masih boleh di TV. Ya, gini Mas Denny, maksudnya walau bagaimanapun kan Mami sama RB kan pernah baik hubungannya, gitu. Walaupun kita pernah musuhan, Mami itu tidak pernah melupakan jasa-jasa orang juga, gitu loh. Ya, bukan membela juga, tidak dibenarkan. KDRT itu sama sekali tidak dibenarkan, apalagi sampai ngebanting, ngecekek, gitu ya, itu tidak dibenarkan, gitu loh ya. Tapi ingat, jangan langsung dikasih sanksi sosial yang sebegitunya. Dia kan punya anak, mau makan apa nanti gitu. Walaupun istrinya masih ini kan, tapi kan tanggung jawab seorang suami harus menafkahi juga gitu. Iya, sama ini juga kan, kita juga harus ngelihat bahwa setiap orang itu harus punya kesadaran untuk berubah. Iya, betul. Dan apalagi dia menjadi seorang public figure. Iya. Dan kita sebagai masyarakat juga harus memberikan juga kesempatan orang berubah. Iya, betul. Itu kan poinnya, bukan membenarkan. Kalau salah itu udah salah banget. Goblok itu udah goblok gitu banget. Loh. Tapi kan gimana kita itu memberikan sebuah sanksi yang mendidik orang itu supaya mau berubah, bukan menghancurkan orang itu. Iya, jangan menghancurkan karirnya. Iya, contoh misalnya dia melakukan KDRT, di TV tidak boleh muncul lagi dalam waktu tempo 5 tahun, 10 tahun. Ada temponya. Apakah dia berubah atau tidak? Iya. Kita kan lihat gitu itu semua. Itu kan mendidik gitu ya mungkin ya. Jadi KPI ini jangan tiba-tiba maaf nih ya, beda kepala ketuanya beda lagi keputusannya, jangan begitu. Contohnya dulu kan ada sanksi seperti laki-laki kemayu nggak boleh masuk TV, banyak kok masih. Iya, yang dandan masih, LL juga masih kan. Jadi kita LL udah bukan laki loh. Udah bukan laki. Ya tapi kan dicontoh sama anak-anak juga loh Mas. Iya juga. Ya kan, saya pengen potong seperti LL kan bisa. Gitu. Kenapa dulu Mami, kenapa mau angkat rahim katanya. Iya, kenapa dulu Mami tidak mengizinkan dia mengakui statusnya Mas Denny? Kan itu kan aku yang nggak boleh mengakui statusnya dia. Iya dong, karena nanti jadi bahan contoh orang base lain, congcong lain gitu loh maksudnya. Jangan, nggak boleh gitu, nggak boleh nggak mengakui. Walaupun kata orang, dia kan nggak munafik ini, bukan, konteks dalam tidak munafik itu bukan begitu. Takutnya nanti orang mencontoh gitu. Cukup di kamu, stop di kamu aja. Gitu. Mami ini orangnya ini ya, mendidik ya? Iya kan dulu setelah Mami pegang LL itu kan sisi negatifnya hilang Mas. Gitu. Oh, dia punya sisi negatif ya? Iya, maksud sisi hodamnya negatif itu ya? Maksudnya sisi negatifnya itu seperti kemarin muncul di sini hodamnya. Lama lagi. Maksud sisi negatif itu kan dulu kan seperti diduga kan pecandu gitu loh. Kan setelah sama Mami kan nggak habis itu ketangkep, berarti kan terulang lagi gitu. Iya, paham. Gitu loh, jadi Mami ini kan udah banyak kenal orang, banyak kenal artis di dunia entertain juga udah lama. Berarti kan udah banyak melihat hal-hal di dalam dunia entertain ya. Kalau yang Mami lihat dari kasus yang terjadi ini di dalam yang sekarang ini lagi rame. Iya. Ini suatu hal kasus seperti apa sih yang kalau Mami biasa lihat? aja sih Mas, kalau seandainya nih ya, seandainya pun benar RB itu gigolo apa segala macamnya, jangan hanya RB aja. Banyak kok Mas artis-artis yang seperti itu gitu loh. Ya, banyak maksudnya yang jadi simpenan, jadi sempedes ya kalau kami bilang. Jadi simpenan, jadi yang suka yang menyimpang, yang sesama jenis itu banyak kok. Ya orang nggak tahu aja. Orang nggak tahu aja gitu loh. Nah, cuman bagaimana kita menyikapinya kan itu aib. Iya, itu aib betul. Nggak perlu yang mentang-mentang ini jatuh semuanya dibongkar abis. Yang ini jatuh semuanya dibongkar abis. Dan itu belum tentu benar juga. Dan itu belum tentu benar juga. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga katanya RB itu katanya punya anak dari tante simpanannya. Mami tahu nggak tuh? Itu rame juga, Mam. Ya. Nah, yang dimaksud oleh si S sama si K ini waktu di TikTok itu kan membahas tantenya. Aku lihatnya itu bukan dari si S sama si K, dari seorang cewek rambut pirang. Oh iya. Mami lihat gak tuh? Tahu itu. Itu sepupunya temannya Mami. Ya, omnya sepupunya itu artis, temannya Mas Densu kok. Aduh, kenapa jadi gua ya, Wak ya? Iya toh. Siapa mau? Oh iya. Oh, lanjut ya. Lanjut. Itu sepupunya itu Mas. Memang waktu itu si
sepupuan ini memang tinggal di Kalibata City. Oke, Memang sedikit banyak dia tahu gitu. Tapi yang ngomongin tante yang punya anak ini tuh salah, Mas Densu. Oh, salah? Salah. Mereka itu hanya masih menebak. Karena Mami kenal, tahu si tantenya ini. Karena Mami pernah berantem juga sama dia. Oke. Berantemnya hebat, lempar-lempar kursi lagi malahan, Mas. Waktu itu di Kalibata City. Itu tante kandungnya. Ya, setahu Mami loh ya. Even pun nanti terbongkar bukan tante kandungnya, Mami nggak tau. Oke, Tapi setahu Mami aja, setahu Mami. Itu tante kandungnya adek mamanya, gitu. Adik dari mamanya RB. Itu adalah tantenya si RB. Yang dia tinggalin di Tebet. Oh, yang dia dan punya salon di Kalibata City. Jadi yang punya salon ini bukan Waria, bukan Mas. Tapi si tante ini. Oke. Gitu. Nah, itu perlu diluruskan. Nah, memang punya anak satu. Mirip memang ke RB. Cewek. Oh, yang gitu. diduga itu. Yang diduga itu. Tapi itu ponakannya gitu. Kasihan juga orang ya. Kasihan gitu loh. Berarti kalau iya sih. Oh iya, ini mulai lurus nih. Iya. Jadi tantenya itu. Nah, ini netizen nih baca komen-komennya. Ya kalau nggak ada apa-apa hubungannya kenapa bisa berantem? Nah, berantemnya begini. Tantenya ini kan nggak setuju kalau RB ini bergaul dengan Mami. Berarti ada bagusnya juga. Kenapa nggak setuju? Ya, kenapa ya mungkin dia pikir kan nanti anaknya dipengaruhin apa-apa gitu loh. Ya, padahal kan Mami juga positif kok orangnya, nggak negatif-negatif banget. Kecuali anaknya mau ya Mami. Boleh dinegosiasi. Nah, jadi sedikit itu kalau seandainya dia nanti ribut di tempat tantenya, memang dia ke tempat Mami. Nah, tantenya ini menganggap Mami sembunyikan. Jadi kalau di tempatmu ya katanya gitu, gini gitu. Tapi selalu memojokkan waktu itu gitu. Akhirnya ributlah di situ. Intinya si tantenya nggak mau. Nggak setuju lah. Dia bergaul sama Mami lah. Intinya kayak gitu kan. Dan sama anak-anak Mami juga. Nah, anak-anak Mami itu, jadi waktu Mami berantem itu, si S ini nggak ada. Kalau memang Mas Densu tahu itu, si S ini kan mengaku-ngaku dia ada di posisi berantem terus memperebutkan si RB katanya. S yang di TikTok itu. Iya, padahal mah nggak memperebutkan si RB, bukan. Oke. Masalahnya ya masalah itu aja. Bukan memperebutkan ngapain, memperebutkan sampai lempar-lempar kursi. Kayak nggak ada pondong lain aja, Cin. Ini ngomongnya lebih berani ya, lebih jelas ya. Sekarang kita udah lebih clear ya ngeliatnya ya. Bukan memperebutkan RB di situ, enggak. Nah, ini saksinya di situ ada waktu itu suaminya Tias Mirasi sekarang Puteji ya. Iya. Almarhum Roni Galung almarhum ada di situ. Kalau si S ini nggak ada di situ, dia mengada-ngada itu. Oke, itu Mami yang lurusin lah ibaratnya. Iya. Nah, sekarang Mam, ini yang orang penasaran ya mengenai sifat asli daripada RB, karena di luar sana itu banyak yang bilang RB itu katanya temperamental, katanya udah sering juga dia mukul katanya. Kalau menurut Mami deh, menurut Mami. Kan Bang Densu temannya gimana orangnya? Saya tuh kenalnya waktu saya podcast di sini. Temperamen nggak? Menurut saya sih nggak kelihatan temperamen ya, karena kan dia tidak ada masalah. Iya. Kan terus kemudian orangnya juga menurut aku friendly. Iya, betul. Tapi kalau hal-hal lain aku nggak tahu namanya. Iya. Kita kan kalau selama tinggal bareng kan. Kenal sama Mami ya memang dia temperamen gitu. Temperamen itu kalau seandainya kita salah ngomong dikit emang marah si orangnya gitu. Marahnya malah dalam keadaan maksudnya dalam kadar normal kan? Normal. Justru nggak pernah mabuk. Makanya ada teman tadi nanya dia pemabuk kan nggak tahu gitu. Kalau di tempatku nggak pernah mabuk, enggak. Nah, menurut Mami ya, kalau dari yang Mami kenal ya, masuk akal nggak sampai akhirnya RB berada di posisi dia melakukan KDRT sampai di kondisi sekarang ini? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka? Nggak nyangka karena terakhir kami ketemu itu dia tuh lembut orangnya. Nggak nyangka sama sekali? Nggak nyangka. Apa hal yang memungkinkan itu bisa terjadi menurut Mami? Menurut Mami loh ya, gitu. Menurut Mami bisa jadi mungkin takut kehilangan istrinya lah, gitu. Sama anaknya masih kecil. Jadi mungkin istrinya mungkin diduga minta cerai, tadi dia nggak mau, terus dituduh yang bukan-bukan mungkin bisa gitu. Iya, emosinya datang dari situ. Emosinya datang dari situ, karena Mami juga pernah menuduh dia yang nggak aja, dicaci makinya dari asam pencet gitu loh. Cuman ya wajar-wajar aja sih kalau kayak gitu.
Nah, yang mukul yang nggak wajar, kalau masih maki-maki masih oke. Ya iyalah, itu udah nggak wajar sama sekali. Cuma kan masih juga ini masih belum Tapi tahu. Tapi kan kalau dia temperamen kan bukan dari mulut mami ya, atau dari mulut yang mana, kan dia sendiri mengakui dia memang temperamen gitu, di podcast manapun kan dia mengakui. Gitu. Iya, cuma kan yang paling pasti kan sekarang ini berita yang beredar di luar sana itu kepengennya itu maksud saya tuh diluruskan. Iya. Karena kalau aku pribadi ya sebenarnya jujur untuk masalah ini saya sama sekali dari kemarin kagak pengen ngangkat. Cuma anak-anak ini bilang lagi rame, undang aja Mami. Iya. Mami Isa Zega. Dan Mami juga memang kan ada orang kok klarifikasi terus sih kesana kesini, bukan masalah klarifikasi, karena waktu diangkat isunya pertama kali di Ramal itu dengan inisial Mami itu. Ramalnya ada di sini. Iya, Mas Gum-Gum si itu Gumai. Ya. Iya, jadi dia Mas Gum-Gum dia tahu lagi. Iya. Orang di sini ngobrol sama saya. Biangnya dia ini. Ya biangnya di sini juga. 2002 ramalan 2022. Nah itu terbongkar, akhirnya dibongkar sama si S. Kemention lah nama Mami. Oh, gitu. Sama orang. Nah, itu nggak Mami tanggepin. Nah, cuman DM sama mention itu, speak up dong, Miss. Nggak mau, karena waktu itu lagi mau menikah, gitu. Jadi Mami nggak mau dan nggak mau pansos di situ. Nah, kemarin pas udah kejadian seperti itu, ada yang bilang Mami yang nyimpan dia, selingkuhnya sama Mami, gitu. Jadi udah terlalu seperti apa ya, maksudnya udah terlalu heboh gitu di mention itu. Nah, kenapa Mami klarifikasi? Mami ini kan manajemen artis dan banyak bondong tinggal sama Mami itu, bukan hanya kenal RB juga, banyak anak-anak seperti itu kan bondong juga di situ gitu loh, bukan bondong Mami ya, maksudnya anak-anak kecil ini kan kalau Mami temukan di daerah-daerah kan tinggalnya sama Mami gitu. Nanti kan mereka pada takut gitu loh, nanti lu disimpan loh gitu. Jadi ini harus diklarifikasi gitu loh. Iya. Jadi bukan hanya lu pansos gini. Kalau pansos mah, Mami udah pansos di sana sini udah dari kemarin-kemarin gitu loh. Iya kemarin pansos sama yang itu tuh. Yang mana? Enggak juga. Oh, itu enggak pansos ya. Sampai bengkok hidungnya. Pansos sampai bengkok. Mam, ada pertanyaan ini Mami juga perlu luruskan. Katanya si RB itu katanya pernah jadi piala bergilir. Menurut Mami benar tidak? Tidak sih. Tidak ya? Iya, piala bergilir itu kalau saya piala bergilir. Kenapa sih? Bener ya? Gini, enggak ya? Enggak. Garuk-garuk pale. Gini loh konteksnya. Tiba-tiba botak punya. Kalau cowok sebelah Kalau saya playboy, kalau piala bergilir kan beda lagi. Itu mungkin. Jadi itu yang mau aku jelaskan. Piala bergilir itu kan dipakai sana sini, gitu kan. Bergilir kok pakai dia ke sana ke sini lah gitu. Gua udah sama dia, gua sama dia. Enggak. Tapi kalau seandainya dia gonta-ganti pacar pada waktu sebelum menikah, ya wajar-wajar aja dong, Mas, gitu loh. Pacaran laki-laki ya. Jadi enggak lah gitu loh. Netizen ini suka melebih-lebihkan. Iya, karena kan kondisinya sekarang lagi panas, di mana semua orang itu bunuh-bunuh ke situ, termasuk podcast saya ini ngapain ke sini ya kan? Sebenarnya jujur deh, saya pribadi tuh saya dari kemarin tuh mikir gitu, banyak banget yang suruh ngundang ini ngundang itu kan. Cuman aku bilang, duh masalah kayak begini sensitif banget. Cuman yang kenapa aku pengen ngundang, cuma pengen ngelurusin. Karena aku tuh orangnya suka ngelurusin segala sesuatu yang beredar liar, supaya akhirnya segala sesuatu itu jadi jelas. Kalau enggak kan kemana-mana. Sebenarnya bukan RB aja Mas digosipin sama Mami, itu banyak artis-artis dulu digosipin. Cuman kan kita kan media YouTube nggak ada, media Instagram nggak ada. Dulu sampai dikejar-kejar media TV antara artis si A cerai sama istrinya, Mami yang dituduh-tuduh gitu. Itu udah sering dulunya gitu loh. Nah itu resiko Mami mungkin ya, dalam arti resiko nggak kawin-kawin. Jadi kalau ada yang jalan bondongnya ya Cin. Mami gitu. nanti kawin kalau Cita Luna udah kawin katanya Mami. Iya. Nah ini ada pertanyaan yang paling penting yang Mami harus jawab. Kenapa sih kalau dilihat-lihat Mami ini selalu kayak kesannya pasang badan buat si RB nih jadinya. Iya kan begitu masalah ini keluar. Sebenarnya apa yang Mami omongkan ya apa yang berdasarkan fakta yang Mami punya. Tapi kalau kita lihat dari jauh, dari luar, loh kok kesannya kayaknya jadi membela dan pasang badan gitu. Gini Mas, maksudnya gini. Kalau dibilang membela sih enggak. Pertama ya faktor yang tadi yang Mami bilang tadi. Ada dampak negatifnya ke Mami tadi, ke manajemen gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sebenarnya Mami itu orangnya luluhan Mas, gitu ya Mas Densu ya. Luluhan luluh, orangnya luluhan itu. Dulu kan 2 bulan sebelum kami ketemu di Polaris itu, Mami kita itu masih ada dendam-dendam Mas gitu ya, masalah pribadi lah gitu ya. Nah karena dia udah
besuk mami waktu itu yang aku cerita dia mami di Polres gitu, besuk gitu, dan kita udah saling. Oh RB ada? Ada, tapi bukan sengaja besuk ya, beda ya. Waktu itu ada istrinya juga, kenalan juga. Dia besuk temannya PS. Oh, okay. Besok terus kebetulan kami ketemu. Ya terus ya adalah mami dikasih uang jajan sedikit gitu ya. Jadi mami lihat anak itu udah banyak berubahnya gitu. Nah mami tuh nggak mau dalam arti kok kan udah baik gitu, masa kita harus jatuhkan gitu loh. Kan aib itu kan harus ditutup, kan bukan hanya RB aja yang punya aib. Mami punya aib, Mas Densu juga punya aib, siapa yang punya aib gitu. Punya masa lalu. Emang sebagus apa sih masa lalu netizen itu langsung ngejas orang gitu. Iya, nggak kebuka aja. Iya, bukan pasang badan, bukan beda. Pasang badan itu membela mati-matian, enggak. Ini hanya meluruskan gitu. Diluruskan, yang bengkok diluruskan. Yang lurus jangan dibengkokkan gitu. Padahal yang enakan yang bengkok ya, Mam ya? Enggak juga sih, sekong. Oh iya, baik kalau begitu. Jadi itu udah cukup jelas ya. Jadi alasan mami itu adalah untuk meluruskan segala sesuatu. Kebetulan mami juga kenal dengan RB. Tapi yang paling pasti untuk urusan KDRT ini biarlah berjalan dengan prosedur yang benar ya. Iya. Nggak usah terlalu banyak diintervensi dengan berita-berita yang tidak benar lagi ya. Iya. Dan media juga jangan mewawancarai anak-anak yang tidak ada sumber terpercaya, hanya dengar katanya gitu loh. Seperti si K dan si S ini yang menggiring segering-giringnya sampai ke jurang gitu loh. Berarti si K sama si S ini tidak kenal RB? Tidak kenal sama sekali. Tidak. Mau dia bersumpah di atas Al-Quran, nggak mungkin dia mau. Suruh aja bersumpah. Nggak bakalan. Oke. Nggak kenal sama sekali. Oke. Berarti gitu. Udah cukup lurus lah ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Itu ada itu tuh. Ini bagian nanya-nanya nih. Pertanyaan lu serem banget. Iya. Gak apa-apa ya nanya. Iya, katanya banyak yang bilang mami Transjakarta katanya. Iya, tanya. Mami nggak pernah cerita ya bang itu? Yang mana? Yang Transjakarta. Enggak. Oh nggak pernah. Tapi nggak benar ya? Masih nanya-nanya sih. Ini udah direkod. Masih direkod. Kalau Mami nggak mau jawab nggak apa-apa bang. Urusan personal soalnya. Ya itu banyak sih. Lu pertanyaan lu serem banget lu. Nggak apa-apa, santai aja gitu. Iya. Intinya gini Mas. Apapun hal yang negatif di Mami itu jangan diambil. Iya. Gitu, ambil yang sisi positifnya. Kalaupun seandainya orang ditanya begini, kalaupun seandainya nggak mengakui itu apa segala macam itu, ya itu kan hak pribadi seseorang gitu loh. Ada tujuannya kenapa seperti itu gitu loh. Kalau Mami mengakui diri Mami memang perempuan kalau orang Malaysia bilang gitu. Apa? Perempuan, wah. Iya. Bukan transgender LL, Meli itu transgender. Beda Mami itu perempuan dia. Bukan transgender, bukan Transjakarta juga, bukan dia. Bukan Transformer, bukan gitu. Bukan Power Ranger juga, bukan. Gitu. Mami nggak ada hodam kan? Nggak ada. Gue mau gakak dulu deh ngobrol di sini. Ini nih gue ada pertanyaan tadi di kepala gue, lupa lagi. Tadi gue mau nanya apa? Aduh, ini Mam. Mam ya ini gue mau nanya. Mam, dengan semua kondisi yang terjadi nih, itu Scarlett diapain aja nggak dipakai? Ini udah dipakai Mam tadi. Mami mau? Lembut ya. Ini aku kasih. Iya boleh lah. Kebetulan kita sama-sama pakai lah. Sama-sama pakai. Iya. Apalagi Mam, dengan kondisi semua yang terjadi ini Mam, banyak yang melihat bahwa RB akan hancur nih Mam. Terus juga banyak yang peduli, concern dengan masalah pernikahan mereka. Kalau menurut advice Mami deh, Mami kan kenal RB. Iya. Bagaimana yang baiknya? RB dulu deh, gimana nyelesain masalah ini Mam? Kalau seandainya udah di backlist seperti di televisi sudah ada yang mengumumkan ya kita mau gimana lagi ya. Tapi percayalah kan rezeki itu udah diatur sama Allah. Nggak pernah tertukar gitu. Nggak pernah tertukar. Mami juga waktu kemarin di dalam juga bingung mau cari duit bagaimana gitu ya kan. Tapi rezeki itu ada aja. Cara Tuhan mengangkat derajat seseorang dan menjatuhkan seseorang itu ada hikmahnya Mas. Gitu. Nah menurut Mami ya
terima aja itu konsekuensinya. Apa yang kita perbuat kita harus tanggung jawabkan. Tapi kan rezeki bukan hanya dari entertain aja gitu loh. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi pedagang. Tapi kalau menurut gitu. prediksi Mami sebagai orang yang udah lama di entertain, karirnya akan selesai di sini? Selesai. Kalau seandainya memang ditutup semua aksesnya, selesai. Gitu. Selesai berarti. Iya, apalagi KPI udah ikut campur kan di situ. Jadi ya mau gimana lagi, palingnya web. Tapi kalau seandainya untuk main-main sinetron, film masih bisa, Mas. Kan masih KPI bisa. Tidak ada ikut campur dalam web series ataupun di. Tapi di TV tayang. Ya TV nggak apa-apa. Kan semua akses. Iya, Mami juga nggak hidup dari TV. Oh. Ya kan entertain itu banyak jalannya. Bisa konten YouTube, bisa web series, bisa film. Tapi menurut prediksimu deh, kan kamu lama tuh, udah banyak pengalaman. Dengan kasus kayak gini, nasibnya si R itu akan selesai di dunia entertain atau dia masih akan ada jalan? 50-50 sih. Kalau masih 50-50? Iya, 50-50. Kalau menurut Mami masih ada jalan. Masih ada jalan? Masih ada jalan, jadi nggak usah berputus asa. Maksudnya nggak usah terlalu down banget gitu. Dan menurut Mami advice ya, untuk menyelesaikan masalah ini, nasihat lah. Iya. Apa bagusnya? Satu-satunya jalan ya minta maaf. Gitu. Pertama-tama ya minta maaf lah kayak gitu ya. Mau gimana caranya ya minta maaf, mendapatkan maafnya sang istri dan terutama kan mertua. Saya dengar kemarin udah ada berita katanya udah pergi ke rumah sakit minta maaf segala macam. Bener nggak tuh? Nggak tahu gue kemarin. Ya minta maaf, kalau dengan minta maaf itu kan ini kan RB kan dilaporin. Ya dilaporin itu kan ada terlapor, ada pelapor. Satu-satunya jalan ya minta maaf, dicabut laporannya. Kalau misalnya RB menyerahkan diri ke kantor polisi, keren nggak, Mom? Ya gentle. Keren ya? Iya, dia datang, tangkap saya. Tadinya Mami juga berpikiran begitu, ya udah mengakui aja, tangkap saya, hukum saya, Pak. Nah mungkin cari simpati publik seperti itu. Iya, maksudnya orang masih lebih ngelihatnya ada positifnya gitu ya. Ada positifnya gitu, jangan menghilang. Gitu, jangan menghindar dari media, kasihan media juga ya kan. Iya, butuh duit juga media. Iya, kasihan juga medianya gitu. Iya, nah sekarang kan banyak yang melihat bahwa kemungkinan besar orang tuh kepengennya mereka berpisah kan. Ada, maksudnya karena ada kasus ini. Kalau Mami akhirnya melihatnya gimana? Ya, ini kebiasaan netizen. Dia yang menyatukan, dia pula ingin memisahkan. Ya, begitu netizen. Netizen ini seperti maha benar aja ya kan. Hidup saya aja diatur netizen. Iya, diatur kan. Iya, jadi nggak usah didengarkan orang pihak ketiga, selesaikan di keluarga inti aja. Tapi Mam, ini kalau misalnya dari pengalaman pribadi kita lepas dulu masalah mereka ya. Ketika ada kasus seperti ini KDRT Mam ya, misalnya Mami punya pasangan nih ya. Kemudian akhirnya terjadilah KDRT. Dipertahankan atau enggak Mam kalau Mami? Lihat situasi dan kondisinya ya, gitu. Ya kalau seandainya kita yang tahu pasangan kita. Kalau nanti dipertahankan tiba-tiba kita tidur ditikam sama dia kan takut juga ya kan. Serem juga. Jadi hanya kita yang tahu. Jadi walaupun RB sama istrinya, hanya istrinya yang tahu bagaimana gitu. Kita nggak bisa tahu juga situasinya KDRT-nya. Ya memang nggak dibenarkan, enggak. Kalau ini apa bentuk support buat si L apa dari Mami? Bentuk supportnya ya semoga cepat sembuh, ya masalahnya cepat selesai, dan Mami yakin semuanya ada hikmahnya, gitu. Mungkin aja hikmahnya dengan kejadian ini mereka bisa kembali lagi dan makin harmonis. Mungkin. Ya mungkin. Nah itu ambil aja hikmahnya gitu loh, dikasih aja kesempatan yang kedua. Nah buat si RB ya ambil hikmahnya lagi, jangan temperamental, jangan ringan tangan, gitu. Jadi ayah yang baik dan juga jangan terlalu kehidupan yang dibuat-buat, jangan terlalu hedon-hedon mengikuti flexing-flexing tentang ama artis-artis yang lain, nggak usah gitu loh, apa adanya aja. Tapi kalau keputusannya akhirnya pengen berpisah gimana Mam? Ya sangat disayangkan, kalau bisa janganlah, karena kan ucapan adalah doa ya, Mami nggak mau mengucapkan seperti itu, yang penting bersatu aja. Mami mendoakan yang baik yang baik aja gitu. Yang baik itu artinya jangan berpisah. Jangan berpisah gitu. Tapi kan belum tentu itu bisa baik juga kan, belum tentu kan Mam ya? Belum. Ya belum tentu juga kan, kita nggak tahu ke depannya gitu kan. Biarkanlah mereka yang memutuskan kan. Yang pasti kan kita mau lihat yang baik aja. Yang baik aja gitu. Gitu ya. Iya. Alasan kenapa Mami baru unggah foto lawas sama si RB sekarang? Katanya Mami pansos katanya. Nah, kalau mau pansos dari awal dong. Kalau mau pansos Mami unggah dari awal mereka menikah. Karena heboh tuh. Nah, kenapa sekarang? Karena begini.
Ada juga sebagian netizen yang bilang si S ini kan nggak kenal, memang mereka nggak kenal, nggak ada bukti gitu. Nah, kenapa menyangkut ke Mami Online? Mami Online bukan Mami Online aja, siapa kayak gitu. Emang pernah kenal RB, memang pernah ini ya, jadi posting aja yang foto lama gitu. Oh gitu. Ya dong, menandakan memang kami pernah kenal. Intinya untuk ngasih informasi aja, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Jadi supaya omongan Mami ini setidaknya bisa membenarkan berita-berita, meluruskan berita-berita negatif tentang RB gitu loh. Setidaknya orang-orang percaya. Tapi Mami tidak ada visi misi lain ya? Nggak ada. Visi misi ini apa dulu nih? Iya, maksudnya untuk kan ngetop gitu. Iya. Kan jauh sebelum ini kan sebagian orang juga udah kenal Mami. Iya, orang sih udah kenal Mami. Tapi maksudnya visi misi di mana di sini Mami ini akhirnya jadi kesannya kayak nolongin si RB untuk bantuin dia. Ya nggak apa-apa nolongin orang dengan tujuan niat baik. Kenapa tidak? Oke. Iya, kecuali Mami menjatuhkan buka aib dia, nah itu yang nggak baik gitu loh. Berarti si RB itu tidak ada aib buruk lah ya ibaratnya Mami. Sebenarnya gini, setiap manusia itu ada aib buruk, Mas. Oh, ada aib buruk. Iya, ada dong. Mami juga punya aib. Aib Mami kan kecantikannya Mami gitu, Mas ya. Aib Mami itu si Ratu Rock and Roll. Gue mau nanya yang itu dong. Yang itu ayo. Itu mau dilanjutin, Mam. Nanti aja. Itu sempet hilang. Gue malah ngikutin yang itu, Mami. Iya, tetap penonjokan ya. Iya, gue seru yang itu soalnya. Nanti di ini loh, di DM loh sama orangnya. Enggak apa-apa, biasa di DM. Jadi waktu itu gue tuh mengundang Mami Isa tuh sebenarnya masalah itu, tapi kelewat, gue kelupa. Bukan masalah ini kan beda. Gue penasaran yang itu tuh. Iya, jangan digabung, nanti sia-sia nanti for ininya viewers. Nanti tuh ya, bersambung ya Mami. Bersambung, iya part 2. Tapi bakal itu lagi Mam. Ya ada lah. Keras. Tapi bener kan Mam sih? Itu katanya ininya Mam.